Oke ya, kita langsung saja menuju ke pembahasan materinya, yaitu tentang psikologi eksistensial Rolomai. Nah, kita mulai dari pengertian eksistensi. Jadi, konsep eksistensi dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memunculkan atau proses untuk menjadi. Nah, kata eksistensi sendiri sudah tidak asing ya bagi kalian sendiri. Contohnya misalnya nih, si A, wah dia sudah eksis sekali ya di dunia perfilman misalnya. Jadi eksistensi itu adalah sebuah proses di mana seseorang itu menuju atau memunculkan untuk menjadi sesuatu. Nah, dalam hal ini manusia untuk menuju eksistensinya itu mendapatkan kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, dalam teori Rolomai ini, manusia itu juga perlu untuk mencari arti kehidupan bagi mereka tentang siapa saya, apakah arti hidup bagi saya, gitu. Nah, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Konsep dasar dalam psikologi eksistensial ini ada dua, yaitu being in the world dan non-being. Nah, being in the world itu artinya berada di dunia atau istilahnya eksis di dunia. Manusia itu hadir dan menampakkan diri, mengalami dirinya sebagai subjek yang sadar, aktif, dan berproses. Itu adalah being in the world. Nah, being in the world itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah midworld, yaitu hubungan manusia dengan orang lain. Jadi dalam eksis di dunia itu manusia juga harus memiliki hubungan dengan orang lain. Kemudian eigenworld, yaitu manusia juga perlu berhubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian ada umwelt, yaitu manusia juga perlu seimbang dengan alam, berinteraksi dengan dunia sekitar. Kemudian yang terakhir itu adalah Überwelt, yaitu hubungan manusia dengan dimensi spiritual atau keyakinan agamanya. Orang-orang yang sehat itu adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan antara unsur-unsur midworld, eigenworld, umwelt, dan Überwelt. Nah, kemudian konsep selanjutnya yaitu adalah non-being. Kalau non-being ini adalah ukuran bagi ketiadaan manusia, lawannya dari being in the world. Kalau being in the world itu adalah manusia itu hadir, berada di dunia. Kalau non-being itu adalah ukuran bagi ketidakberadaan manusia. Contohnya adalah kematian. Kan tidak mungkin manusia selalu ada terus di dunia ya. Lama-lama manusia itu juga akan mengalami non-being atau kematian. Nah, konsep-konsep lain dalam teori May itu ada yang namanya kecemasan. Kecemasan itu adalah perilaku manusia yang dilandaskan dari rasa takut. Kemudian ada 2 tipe kecemasan. Yang pertama adalah kecemasan normal dan kecemasan neurotik. Kalau kecemasan normal itu yang pada umumnya terjadi pada manusia yang normal ya. Misalnya kecemasan saat akan ujian, kecemasan menunggu pengumuman. Nah, kecemasan normal ini merupakan tipe kecemasan umum yang dialami selama periode pertumbuhan karena nilai-nilai seseorang terancam. Jadi pada dasarnya kecemasan normal ini adalah alami, pasti dimiliki oleh setiap orang. Nah, kemudian ada kecemasan nih, namanya kecemasan neurotik, yaitu reaksi yang tidak wajar atau semestinya terhadap ancaman dengan merusak atau merugikan diri sendiri. Jadi ini sudah tidak umum lagi ya kecemasan neurotik ini. Contohnya misalnya seseorang yang dia itu memiliki pemikiran yang irasional terhadap suatu situasi. Contohnya seseorang yang terlalu takut ketika berada di rumah sendiri karena dia itu berpikir irasional bahwasanya seolah-olah akan ada ancaman dari maling. Nah, itu contohnya. Jadi karena itu sangat berlebihan dan tidak wajar, maka disebut kecemasan neurotik. Kemudian konsep-konsep lainnya dalam teorinya May itu ada yang namanya rasa bersalah atau bahasa Inggrisnya feeling guilty ya. Jadi rasa bersalah ini muncul saat manusia itu menyangkal potensi, gagal melihat secara akurat kebutuhan diri sesamanya dan lupa akan ketergantungan dengan alam.
Itu menurut May ya. Jadi pada dasarnya rasa bersalah itu wajar dan umum dimiliki oleh setiap manusia. Lah rasa bersalah menurut teori psikologi eksistensial ini bisa terjadi karena ada kaitannya dengan ketiga unsur tadi ya, yang Umwelt, Midwelt, dan Eigenwelt. Yang pertama, seseorang yang merasa bersalah karena lupa akan ketergantungannya terhadap alam. Maksudnya dia merasa bahwasanya dia tidak hidup seimbang dengan alam, dia merusak alam. Nah, itu adalah contoh dari rasa bersalah karena tidak bergantung dengan alam. Kemudian yang kedua, lupa karena tidak melihat dunia orang lain atau midwell. Jadi seseorang yang merasa bersalah karena dia itu tidak bisa berhubungan sosial dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah rasa bersalah karena tidak bisa menerima potensi yang kita miliki. Ada seseorang yang tidak bisa menerima keadaan dirinya secara baik, tidak bisa menerima potensi secara baik, itu akan memunculkan rasa bersalah. Jadi rasa bersalah dalam konsep teorinya May ini bisa terjadi dalam kaitannya dihubungkan dengan ketiga unsur tadi, Umwelt, Midwelt, dan Eigenwelt. Konsep lainnya itu adalah intensionalitas, yaitu kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan tentang masa depan. Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu memiliki kebebasan ya dalam bertindak. Nah, itu ada kaitannya dengan intensionalitas ini, bahwasanya manusia itu juga bisa bebas untuk membuat sebuah pilihan tentang masa depannya. Jadi, kalau menurut teorinya ini disebut intensionalitas. Kemudian konsep-konsep lainnya itu tentang cinta dan kepedulian ya. Jadi menurut Rollo May, cinta itu adalah perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain. Kepedulian adalah proses aktif atau kebalikan dari apatis. Kalau orang-orang apatis kan tidak peduli ya. Nah, kalau kepedulian ini adalah sebuah proses di mana seseorang itu memperlakukan orang lain ketika orang lain itu benar-benar berarti untuk dirinya. Oke, mengenai jenis-jenis cinta ada 4. Yang pertama, seks, eros, philia, dan agape. Kalau seks itu adalah jenis cinta yang didasarkan pada fungsi biologis yang dipuaskan melalui hubungan seksual. Kemudian ada eros, hasrat psikologis untuk menghasilkan keturunan dengan orang yang dicintai. Yang ketiga adalah philia, yaitu hubungan pertemanan yang intim tetapi non-seksual, misalkan persahabatan gitu. Kalau agape itu adalah penghargaan terhadap orang lain, altruis, tidak mengharap pamrih. Jadi kalau agape ini jenis cintanya itu memang contohnya kasih sayang anak dan orang tua gitu, itu adalah salah satu contoh dari agape. Kemudian konsep kebebasan dan takdir dalam psikologi eksistensial. Jadi manusia itu kan memiliki kebebasan tuh untuk melakukan sesuatu atau bertindak, freedom of doing, dan kebebasan untuk menjadi yang diharapkan atau freedom of being. Nah, sedangkan manusia itu tidak terlepas dari yang namanya takdir ya, yaitu rancangan dari alam semesta yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan keinginan manusia. Nah, akan tetapi meskipun situasi atau takdir itu tidak sesuai dengan kenyataan manusia itu memiliki kebebasan untuk bereaksi dalam menghadapi takdirnya sendiri. Ini contoh dari pengalamannya Rollo May sendiri ya. Jadi didasarkan pada waktu dia mengalami sakit tuberkulosis ya. Jadi Rollo May itu pernah mengalami sakit tuberkulosis. Seseorang yang mengalami penyakit itu kan merupakan sebuah takdir. Nah, kan tetapi Rollo May memiliki anggapan bahwasanya meskipun dia memiliki takdir seperti itu, dia memiliki kebebasan untuk bereaksi terhadap takdirnya itu sendiri. Misalkan dia ketika sakit, dia menulis buku, kemudian dia berusaha untuk positif terhadap penyakitnya, dan pada akhirnya Rollo May sembuh dari sakit tuberkulosisnya itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, implikasi teori-teori psikologi eksistensial ini terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, bahwasanya teori ini membantu individu untuk mencapai kesadaran diri untuk hidup secara penuh sebagai manusia. Makanya ada istilah eksistensial itu sendiri ya, bahwasanya seseorang itu
perlu sadar untuk hidup secara penuh sebagai layaknya manusia yang memiliki akal, bertindak dan bertanggung jawab. Kemudian kebebasan dan bertanggung jawab, yaitu manusia itu juga memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Seperti konsep takdir itu tadi ya, ketika seseorang mengalami sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, dia sebenarnya bisa memilih alternatif atau bereaksi seperti apa yang diharapkannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian yang ketiga yaitu keterpusatan dari kebutuhan akan orang lain, bahwasanya konsep dari psikologi eksistensial ini tidak lupa bahwasanya manusia itu juga perlu untuk berhubungan dan berarti kepada orang lain, sehingga ada konsep mid-world itu tadi ya, being in the world itu adalah hubungan manusia dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah pencarian makna. Itu pencarian ya, saya typo pencarian. Bahwasanya manusia itu perlu untuk mencari identitas diri. Siapa saya? Untuk apa saya hidup? Tujuan saya hidup itu apa? Nah, itu salah satu implikasi dari teori eksistensial ini. Selain manusia itu perlu eksis untuk menjadi atau memiliki kebebasan untuk menjadi apa yang diharapkan, dia juga perlu untuk mencari sebuah identitas diri atau makna hidup. Nah, kemudian selanjutnya kecemasan sebagai syarat. Kecemasan sebagai syarat hidup ini, kecemasan itu tidak bisa kita hindari, pasti selalu ada dalam kehidupan. Nah, kecemasan ini bisa menjadi tenaga motivasi untuk pertumbuhan, bahwasanya membantu individu untuk mentolerir ketidaktentuan keadaan. Jadi adanya kecemasan itu diharapkan individu itu bisa menyadarinya dan bisa untuk deal with it, maksudnya bisa menghadapinya sebagai ajang untuk mencapai pertumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran atas kematian atau non-being. Nah, selain kita sadar untuk hidup sebagai manusia, being in the world itu tadi, kita juga harus menyadari bahwasanya kematian itu pasti terjadi dan hidup itu harus penuh makna. Oleh karena itu hidup harus penuh makna, karena waktu kita itu terbatas sebagai manusia. Kemudian yang terakhir, aktualisasi perjuangan untuk menjadi being. Manusia dapat mengembangkan potensi-potensinya. Jadi meskipun kita berada dalam sebuah situasi yang sulit, karena ada takdir yang tidak sesuai dengan harapan misalnya ya, itu kita harus berjuang untuk menjadi manusia, untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai review psikologi eksistensial Rolomai. Nah, untuk pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas, bisa kita diskusikan di WhatsApp grup ya. Sampai jumpa.